Chelsea kembali menambah amunisi masa depan dengan merekrut Jesse Derry, talenta muda yang sebelumnya bersinar di Akademi Crystal Palace. Pemain berusia 18 tahun itu resmi menandatangani kontrak jangka panjang bersama The Blues. Sang pemain menerima kontrak berdurasi 4 tahun atau hingga 2029 mendatang. Derry sendiri merupakan pemain serbabisa di lini serang. Ia juga merupakan anggota tim nasional junior Inggris. Agensi yang menaunginya menyebut bahwa Chelsea adalah destinasi yang selalu diimpikan Jesse sejak awal pembicaraan dimulai. Klub Premier League Arsenal tampaknya belum akan berhenti belanja pemain. Kabar terbaru menyebut jika The Gunners berusaha mendatangkan Eberechi Eze dari Crystal Palace. Menurut Fabrizio Romano, Arsenal memiliki ketertarikan serius terhadap Eze. Penyerang berusia 25 tahun ini dinilai sebagai pemain serbabisa yang dapat mengisi berbagai posisi di lini depan. Arsenal dikabarkan telah membuka komunikasi dengan manajemen Crystal Palace. Arsenal sendiri harus siap merogoh kocek dalam-dalam untuk transfer Eze. Palace dikabarkan hanya akan melepas sang pemain dengan harga sekitar 60 juta pounds. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, West Ham United dikabarkan tengah mengarahkan pandangan mereka pada gelandang Tottenham Hotspur Yves Bissouma. Klub berjuluk The Hammers ini berupaya keras memperkuat lini tengah di bursa transfer musim panas. Pemain internasional Mali berusia 28 tahun itu telah muncul sebagai target utama. Ketertarikan ini muncul di tengah ketidakpastian masa depan beberapa gelandang West Ham. Tottenham sendiri diperkirakan akan mematok harga sekitar 15 sampai 20 juta euro untuk transfer Bissouma. Meskipun hanya mencetak 4 gol di Premier League musim lalu, Rasmus Højlund tetap dianggap memiliki potensi besar. Dengan usianya yang baru 22 tahun, banyak klub yakin ia masih bisa berkembang signifikan jika diberi kesempatan bermain secara konsisten. Kondisi ini menempatkan Manchester United dalam posisi sulit. Mereka harus memutuskan apakah akan mempertahankan Højlund atau melepasnya untuk mendapatkan dana tambahan. Sementara itu, sejumlah klub elit Eropa mulai menunjukkan minat pada sang striker. Salah satunya adalah Bayer Leverkusen yang kini dilatih oleh Erik ten Hag. Menurut laporan dari Code Offside, mantan pelatih United itu percaya bahwa Højlund bisa menjadi bagian penting dalam rencana jangka panjang Leverkusen. Namun klub asal Jerman tersebut harus bersaing dengan beberapa tim besar lain termasuk AC Milan, Inter Milan, Juventus, Napoli, Borussia Dortmund, RB Leipzig, dan Eintracht Frankfurt yang juga dikabarkan tengah memantau situasi Højlund. Di tengah kesibukan Barcelona menjalani tur Asia dengan fokus penuh pada persiapan tim, muncul kabar mengejutkan dari Timur Tengah. 2 klub asal Arab Saudi dikabarkan tengah bersiap menawarkan dana besar untuk merekrut Ferran Torres. Menurut laporan dari Gigantes, kedua klub tersebut telah menyiapkan tawaran senilai 60 juta euro demi mendapatkan tanda tangan Ferran. Penawaran tersebut mencakup kontrak dengan durasi 3 tahun, lengkap dengan komitmen untuk memenuhi permintaan klausul transfer yang ditetapkan oleh Barcelona. Dengan persaingan di lini depan yang semakin ketat, baik pihak Barcelona maupun Torres kini dihadapkan pada keputusan penting. Situasi ini menjadi dilema bagi Barcelona. Di satu sisi, Ferran masih dianggap sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Namun di sisi lain, tawaran besar dari luar negeri bisa menjadi solusi atas tekanan finansial yang masih membayangi mereka. Newcastle saat ini tengah menggelar rangkaian laga pramusim di Asia. Sejumlah laga uji coba telah dijalani sebagai bagian dari persiapan menyambut musim 2025-2026. Namun ketiadaan Alexander Isak dalam rombongan skuad menciptakan spekulasi tersendiri. Meski secara resmi disebut cedera, banyak pihak meragukan alasan tersebut. Kini berdasarkan laporan El Diario Vasco, Isak rupanya berada di San Sebastian, Spanyol. Ia tidak ikut rombongan Newcastle karena sedang menjalani latihan pribadi. Yang menarik, latihan tersebut berlangsung di fasilitas milik mantan klubnya, Real Sociedad. Isak disebut kembali menggunakan tempat lamanya berlatih secara tertutup tanpa keterlibatan klub secara resmi. Kemunculan Isak di San Sebastian memicu spekulasi lebih besar soal masa depannya.
Klub Premier League Chelsea dikabarkan kembali melakukan pembersihan skuad. Kali ini The Blues disebut akan melepas Marc Guiu dari tim mereka. Padahal Guiu belum lama bergabung dengan Chelsea. Striker muda itu direkrut dari Barcelona pada tahun 2024 lalu. Chelsea memutuskan melepas Guiu karena tidak ada ruang baginya di tim utama. Agar pemain muda itu tetap berkembang, Chelsea pun memilih untuk melepasnya. Menurut laporan Fabrizio Romano, sudah ada 3 klub yang berminat membawa Guiu untuk musim 2025-2026. Salah satunya adalah Sunderland. Tim yang baru promosi ke Premier League itu ingin menjadikan Guiu sebagai andalan lini serang mereka musim depan. Saat ini, Chelsea dan The Black Cats sedang berdiskusi intensif. Kedua klub berharap bisa segera mencapai kesepakatan untuk transfer sang striker. Barcelona bergerak cepat di bursa transfer bukan hanya soal mendatangkan amunisi anyar, tapi juga mempertahankan aset lama. Fokus mereka saat ini adalah memperpanjang kontrak 3 pemain penting, yakni Jules Koundé, Frenkie de Jong, dan Eric Garcia. Tujuannya jelas menjaga kestabilan tim jangka panjang dan memberi pelatih Hansi Flick fondasi yang kokoh. Langkah ini dipimpin oleh Direktur Olahraga Deco, menilai bahwa keberlangsungan tim harus dimulai dari pemain-pemain kunci. Koundé diyakini sudah hampir pasti bertahan hingga 2030, sementara De Jong dan Garcia segera menyusul. Dengan musim baru di depan mata, Barcelona ingin menuntaskan semua urusan kontrak lebih awal. Ini agar fokus penuh bisa dialihkan ke performa di lapangan tanpa gangguan soal masa depan pemain. Arsenal dikabarkan terus memantau perkembangan bintang muda Aston Villa Morgan Rogers sebagai bagian dari rencana manajer Mikel Arteta untuk menambah kedalaman lini serang jelang musim 2025-2026. Menurut Football London, Arsenal disebutkan tidak akan mengabaikan peluang untuk merekrut pemain dengan harga lebih terjangkau, namun memiliki kontribusi signifikan seperti Rogers. Di sisi lain, Aston Villa yang dilatih oleh Unai Emery masih menganggap Rogers sebagai aset penting dan belum berencana melepasnya dalam waktu dekat. Namun, tekanan dari aturan financial fair play bisa menjadi faktor yang memaksa Aston Villa mempertimbangkan tawaran jika datang pada waktu yang tepat. Situasi ini bisa dimanfaatkan The Gunners untuk mendekati sang pemain sebelum bursa transfer ditutup. Federico Chiesa dikabarkan akan kembali ke Liga Italia pada musim panas 2025 setelah mengalami musim yang kurang memuaskan bersama Liverpool. Keinginan Chiesa untuk meninggalkan Anfield semakin kuat setelah ia tidak termasuk dalam skuad Liverpool untuk tur pramusim. Napoli dan AC Milan dilaporkan tertarik untuk memulangkan mantan winger Juventus dan Fiorentina ini. Namun menurut laporan dari Milan News, AC Milan muncul sebagai kandidat terkuat dalam perburuan Chiesa. Kembalinya Massimiliano Allegri sebagai pelatih menjadi salah satu faktor pendukung, di mana ia dan Iglitare melihat Chiesa sebagai bagian penting dari proyek tim. Allegri juga berperan dalam perekrutan Chiesa saat masih di Juventus dan kini ingin bekerja sama kembali di San Siro. Chelsea rupanya masih berniat untuk mendatangkan Alejandro Garnacho. Sang winger memang akan dijual Manchester United dan ia masih ingin bermain di Liga Inggris. Dilansir dari Mirror, pakar transfer Fabrizio Romano mendapatkan laporan terpercaya soal langkah Chelsea untuk merekrut Garnacho. The Blues harus bisa menjual terlebih dulu 2 pemainnya, yakni Raheem Sterling dan Christopher Nkunku. Chelsea bisa dibilang sebagai satu-satunya klub Liga Inggris yang tersisa dalam perburuan Garnacho. Pemain berusia 21 tahun itu dibanderol Manchester United mulai 60 juta pounds atau setara 1,3 triliun rupiah. Gelandang West Ham United Lucas Paqueta akhirnya dapat bernapas lega setelah dinyatakan tidak bersalah atas dugaan pelanggaran aturan taruhan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris. Keputusan ini diumumkan setelah sidang independen yang berlangsung selama beberapa bulan, menyusul investigasi yang dimulai pada Agustus 2023. Panel independen yang menangani kasus ini menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Paqueta sengaja memengaruhi hasil pertandingan demi keuntungan taruhan. Laporan menyebutkan bahwa taruhan yang mencurigakan, yang sebagian besar berasal dari akun-akun di Brasil, tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan sang pemain. Selain itu, tidak ditemukan bukti bahwa Paqueta menerima keuntungan finansial dari aktivitas tersebut.
AC Milan tampil beringas saat menjalani laga uji coba menghadapi Perth Glory di HBF Park. Tim besutan Massimiliano Allegri itu menang telak dengan skor mencolok 9-0. Dalam laga ini, Milan tak turun dengan kekuatan penuh. Allegri justru memberi kesempatan pada banyak pemain muda, sejumlah pemain pelapis serta beberapa rekrutan anyar untuk unjuk gigi. Meski demikian, dominasi Milan terlihat jelas sejak menit awal pertandingan. Gol-gol kemenangan mereka dicetak oleh Filippo Terracciano, Noah Okafor, Christian Komoto, Samuel Chukwueze, Rafael Leao, Samuel Ricci, dan Yunus Musa. Kemenangan telak ini memperpanjang tren positif Rossoneri selama tur pramusim. Sebelumnya mereka juga sukses menundukkan Arsenal lewat adu penalti dan membungkam Liverpool. Barcelona menunjukkan keperkasaannya kala mengalahkan FC Seoul dengan skor meyakinkan 7-3 dalam laga persahabatan yang digelar di Seoul World Cup Stadium. Lamine Yamal dan Ferran Torres menjadi bintang kemenangan dengan masing-masing mencetak 2 gol, sementara Robert Lewandowski, Andreas Christensen, dan Gavi turut berkontribusi dengan 1 gol. FC Seoul tampil kompetitif dengan mencetak 3 gol melalui Cho Young-woo, Yazan Al-Arab, dan Jung Han-min meski akhirnya kalah telak. Laga North London Derby antara Arsenal dan Tottenham digelar dalam rangkaian pertandingan uji coba pramusim. Dalam pertandingan ini, kedua tim menurunkan sebagian besar pemain utama mereka sejak menit awal. Arsenal tampil lebih dominan dengan sejumlah serangan, namun justru kebobolan lewat gol yang disarangkan pada menit ke-45. Gol tersebut berawal dari kiper Arsenal David Raya yang memberikan umpan kepada rekannya dan keluar terlalu jauh dari area gawang. Situasi ini dimanfaatkan oleh Pape Matar Sarr yang berhasil merebut bola di dekat garis tengah lapangan. Menyadari posisi Raya yang kosong, Sarr langsung melepaskan tembakan jarak jauh yang dengan mulus masuk ke gawang yang tak terjaga. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama membawa Tottenham unggul 1-0 saat turun minum. Skor ini pun bertahan hingga pertandingan usai.